Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang biaya produksi. Kelompok 1 beranggotakan Adam, Denny, Rizky, Iqbal, dan Tio. Pengertian biaya produksi menurut para ahli. 1. Menurut Henry Shimamura, pengertian biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. 2. Menurut Mulyadi, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 3. Menurut Masiyah Kolmi, pengertian biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan. 4. Menurut F. Hermanto, definisi biaya adalah sejumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan, terjadi atau akan terjadi, untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur biaya. 1. Bahan baku langsung atau direct materials. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. 2. Tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan bekerja pada perusahaan. 3. Biaya tidak langsung atau factory overhead cost. Biaya tidak langsung adalah biaya gabungan joint cost atau biaya overhead untuk semua satuan output yang diproduksi. Jenis-jenis biaya. 1. Biaya tetap atau fixed cost. 2. Variable cost. Variable cost terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya variabel merupakan biaya yang biasanya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Yang kedua, biaya semi variabel. Mixed atau semi variable cost merupakan sebuah pengeluaran yang memiliki elemen biaya tetap maupun variabel di dalamnya. 3. Bagian marginal atau marginal cost adalah biaya produksi atau satu unit output lagi. Artinya ini memberitahu kita berapa total biaya yang meningkat jika unit tambahan diproduksi. 4. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata didefinisikan sebagai total biaya dibagi dengan jumlah output, yaitu jumlah unit yang diproduksi. Average cost dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya total rata-rata atau total cost. Biaya total rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap per unit output. Yang ketiga, biaya variabel rata-rata atau average variable cost adalah total biaya variabel per unit termasuk bahan dan tenaga kerja. 5. Biaya total atau total cost merupakan keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah output. B. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi produk siap jual. C. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi terdiri dari 3 elemen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. D. Pengertian HPP. Harga pokok penjual atau HPP merupakan harga atau nilai barang jual. E. Menghitung HPP. Cara menghitung harga pokok penjual setelah komponen-komponen terangkum dengan lengkap. Maka tahap selanjutnya adalah menghitung besarnya harga pokok produksi atau HPP. F. BIP atau break even point. Pengertian BIP menurut beberapa ahli sejarah. Yang pertama, menurut Yamit, pengertian BIP adalah suatu kondisi yang dimana total pendapatan besarnya tidak berbeda dengan total biaya. Yang kedua, menurut Mulyadi, pengertian BIP adalah suatu kondisi yang dimana suatu usaha tidak mendapatkan laba sama sekali dan tidak mengalami rugi. Yang ketiga, menurut Shimamura, pengertian BIP adalah volume penjualan yang dimana jumlah pendapatan dengan jumlah bebannya tidak berbeda, tidak ada laba ataupun rugi bersih. Yang keempat, menurut Hansen dan Mowen, pengertian BIP adalah suatu kondisi yang dimana total pendapatan biaya total tidak sama sekali, intinya yaitu nol keuntungan atau tidak mendapat keuntungan sama sekali. Yang kelima, menurut Garrison, pengertian BIP adalah suatu tingkat penjualan yang dimana laba sama seperti nol atau total penjualan tidak berbeda dengan total beban atau sebuah titik yang mana jumlah total margin kontribusi sama seperti total beban tetap. Dan yang keenam, menurut Harap, pengertian BIP adalah
Suatu keadaan yang dimana perusahaan tidak mendapatkan laba tetapi tidak mengalami kerugian. 1. Fungsi analisis dari BIP. Pertama, jumlah dari penjualan minimum penting sekali untuk dipertahankan supaya perusahaan nantinya terhindar dari kerugian. Untuk jumlah penjualan minimum tersebut berarti juga bahwa jumlah produksi minimum harus dibuat. Jumlah penjualan yang wajib dicapai untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sudah direncanakan sebelumnya, atau bisa dibilang bahwa tingkat dari produksinya harus ditetapkan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Mengukur serta menjaga dengan tujuan supaya penjualan dan juga tingkat dari produksinya tidak akan lebih kecil daripada BIP. 2. Jenis BIP. Break-even point mempunyai dua jenis dalam menghitungnya. Yang pertama, BIP unit, BIP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan produk dinilai tertentu. Yang kedua, BIP rupiah, BIP yang dinyatakan dalam jumlah penjualan atau harga penjualan tertentu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.